Shalom teman-teman, adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini hari Minggu. Saatnya kita sekolah Minggu. Iya. Berharap adik-adik di rumah sehat selalu. Jangan lupa Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus hindari kerumunan di rumah aja. Oke, sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Yeay. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dari hari lepas hari untuk kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau, juga mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja, mari Tuhan, Engkau yang menolong hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, lagu pertama apa, Mas? Kita mau mujikan apa? Hari ini harinya Tuhan. Siap ya, adik-adik di rumah. Bersuka cita. Oke. Dik Mangka senang? Senang. Mas Kia juga senang? Senang. Senang karena kita bisa memuji Tuhan. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa memuji Tuhan, berdoa, sama mendengarkan firman Tuhan. Apalagi hari ini hari Minggu, sekolah Minggu dimulai. Oke, kita sama-sama mau apa, Kak? Persembahan. Siapkan persembahan, bisa dikumpulkan ke Bu Nana. Oke, kita mau persembahan sambil diiringi lagu Aku Diberkati. Kita mau pujikan itu ya. Berkati
kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa persembahan sama berdoa untuk firman. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sendiri yang memberkati kami. Kami melakukan bagian kami untuk mempersembahkan bagian dari berkat Tuhan. Mari Engkau yang menyucikan persembahan ini sudah berguna untuk pelayanan sekolah minggu. Berdoa Tuhan supaya kami juga boleh mendengarkan firman-Mu saat ini dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau pujikan lagu sebelum kita mendengarkan firman. Kita mau pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kalau tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu baik dan waktunya selalu tepat. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus 1 ayat 29 sampai 34. Markus 1 ayat 29 sampai 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Kemudian menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ya, firman Tuhan kali ini di Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Adik duduk. Ya. Ini bicara tentang apa? Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus dan juga ada orang-orang lain juga yang disembuhkan. Nah, pada waktu itu ibu mertuanya itu sakit terbaring
dan juga demam. Demam gimana? Suhunya tinggi apa rendah? Suhunya tinggi ya kalau demam. Suhu normal manusia itu 35-36, itu bisa sampai 37, 38, 39, 40. Jadi demam banget gitu ya. Nah, Petrusnya itu minta akhirnya Tuhan Yesus pergi ke tempat ibu mertuanya Simon itu. Terus gimana? Sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Terus ibu mertuanya Simon Petrus itu akhirnya melayani Tuhan. Kalau dokter itu nyembuhkan gimana ya? Diperiksa ya, diperiksa detak jantungnya, terus dikasih resep obat. Lah kalau Tuhan Yesus cuma diapain? Tuhan Yesus cuma apa? Dibangunkan sambil memegang tangannya. Jadi cuma dipegang gini tok, sembuh loh. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit. Semua penyakit dilenyapkan. Hebat ya. Dokter aja perlu meriksa, terus ditakar obatnya apa ya kira-kira buat demam, paracetamol misalnya gitu. Terus terus diminumkan. Jadi butuh proses ya kalau dokter menyembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus cuma menjamah tangan terus sembuh. Wah, bedanya Tuhan Yesus sama manusia gitu ya. Karena Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Kalau Pak Dokter itu diberi kuasa oleh Tuhan menyembuhkan pasien lewat obat. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit. Buktinya apa? Di ayat berikutnya ini banyak orang berkumpul, penduduk kota itu berkumpul di depan pintu. Terus ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sakit apa? Sakit batuk, sakit meriang, sakit flu, sakit kepala, terus gatal-gatal, apalagi semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau dan berkehendak, pasti disembuhkan. Bagian kita apa berarti? Berdoa. Minta Tuhan yang menyembuhkan. Tapi juga Tuhan mengusir banyak setan. Jadi kuasanya Tuhan di ayat ini, perikopnya ini dijelaskan dua ya. Sebenarnya kuasanya Tuhan itu banyak, tapi di perikop ini dijelaskan ada dua. Yang ditekankan di sini adalah menyembuhkan segala sakit penyakit, juga untuk mengusir setan. Baik, dari cerita ini apa ya yang didapat? Bahwa satu, Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Jadi kalau adik-adik di rumah tahu ada mama atau papa atau eyang atau kakak atau adik yang sedang sakit, sebaiknya diapakan? Satu, berdoa sama Tuhan, minta disembuhkan. Tapi juga berusahanya gimana? Kalau itu sampai parah, berarti harus ke dokter. Yang kedua apa? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Capek nggak toh melayani orang? Capek ya, capek. Tetapi sampai malam Tuhan Yesus itu melayani penduduk kota itu, bahkan menyembuhkan banyak orang ya. Belajar apa dari sini? Sekalipun kita punya banyak kegiatan aktivitas, jangan sampai kita tidak peduli dengan sekitar. Kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus untuk peduli terhadap sesama. Minimal apa pedulinya? Yaitu dengan mendoakan.
Terus kalau kita tahu apa mama atau papanya baru capek kayak Mas Ia itu ya, pijeti. Dek Vanka juga ya, mama dipijeti gitu ya. Terus kalau tahu adiknya sedang murung, kakaknya sedang murung, ditanya, kenapa kok murung, ada apa Mas, ada apa Dek, gitu ya. Terus yuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Begitu, jangan sampai aktivitas kita yang banyak itu membuat kita tidak peduli terhadap orang di sekitar kita. Oke, firman Tuhan udah sampai di sini dulu. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit, maka kita yang mengalaminya harus berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan. Terus yang kedua, belajar untuk peduli terhadap sekitar kita, sesama kita. Oke, aktivitasnya yang dikerjakan adik-adik di rumah adalah bikin penerapan. Kalau ada mama, papa, eyang, adik, kakak, atau siapapun yang adik-adik tahu sakit, berarti penerapannya bisa berdoa, mendoakan orang tersebut supaya Tuhan sembuhkan. Atau bisa juga peduli terhadap orang lain, misalkan mamanya baru capek-capek bersihin rumah, Ma tak bantu nyapu ya. Nah, penerapannya berarti membantu orang tua mengerjakan apa, misalnya nyapu kah, mencuci piring, atau apa Kak, mengepel, menyiram tanaman. Nah, itu bisa ditulis di selembar kertas penerapanku gitu ya, apa. Terus habis itu dihias, bisa dikasih bintang, bunga, terserah. Habis itu difoto, dikirimkan ke Sunday School Nafiri. Jangan lupa ya di grup WA. Baik, kita sudah selesai sekolah minggunya, kita mau pengakuan Iman Rasuli. Oke, sama-sama kita taruh tangan kita di dada. Kita mau sama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami untuk menutup sekolah minggu ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, sekolah minggu sudah selesai. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Goodbye, goodbye, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.